Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Langit biru tidak berawan selama puluhan ribu kilometer. Dua titik hitam kecil berhenti di langit yang jauh, menghadap kota Wultan yang telah didirikan di dasar gunung. Dari ketinggian seperti itu, pegunungan Magical Beast di samping kota Wultan juga bisa dilihat dalam penglihatan mereka. Sekilas, pegunungan yang tak berujung tampak sangat megah. Sayap awan ungu di punggung Xiao Yan dengan lembut mengepak. Dia menunduk dan melihat ke kota Wultan di bawah. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dengan lembut. Setelah pergi kali ini, sepertinya dia tidak akan pernah kembali lagi di masa depan. Selamat tinggal, Xiao Yan dengan lembut bergumam. Dia menoleh dan menatap sesuatu tidak jauh di sampingnya. Di tempat itu, Ratu Medusa sepertinya menginjak tanah yang kokoh. Tubuhnya bahkan tidak memiliki gerakan naik dan turun sedikit pun dari mereka yang menggunakan sayap. Motif saya untuk kembali ke Mystic Cloud Sect kali ini sangat mudah. Bunuh Yunleng dan cari ayahku. Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk rekonsiliasi antara salah satu pihak kali ini. Xiao Yan berkata dengan lemah. Saya telah mengatakan bahwa saya akan menyelamatkan Anda dalam situasi hidup dan mati yang terjadi. Di lain waktu, Ratu Medusa meliriknya. Alisnya berkerut tiba-tiba, dan cahaya 7 warna berkedip di matanya yang mempesona. Sesaat kemudian, dia tanpa daya berkata pada dirinya sendiri dengan suara lembut, "Diam. Dia bukan kerabatmu, kenapa kamu begitu peduli padanya?" Petik 2. Cahaya 7 warna bersinar sekali lagi di matanya yang mempesona. Beberapa saat kemudian, Ratu Medusa menggertakkan giginya, mengangkat kepalanya, dan dengan dingin berkata kepada Xiao Yan, "Yakinlah, kamu tidak akan mati. Terima kasih banyak. Sudah cukup mendengar bahwa Anda akan membantu saya pada saat-saat penting dalam hidup dan mati." Xiao Yan tersenyum tipis dan menjawab. Dia secara alami tahu bahwa roh Heaven Swallowing Python telah berbicara dengan Ratu Medusa sebelumnya. Kamu bisa terus menjadi sombong. Dengan adanya Yun San, tidak akan mudah untuk membunuh Yunleng. Ratu Medusa tertawa dingin. Meskipun dia sangat terkejut setelah mengetahui bahwa Xiao Yan memiliki 2 jenis api surgawi, kekuatan yang terakhir masih terlalu lemah. Sangat sulit baginya untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dari 2 jenis api surgawi. Dengan demikian, tidak diragukan lagi tidak mungkin baginya untuk menggunakannya untuk melawan Dou Zong. Mungkin, pada saat ini, Xiao Yan sedang tidak ingin berdebat dengannya. Dia tahu bahwa perjalanannya ke Mystic Cloud Sect kali ini akan sangat berbahaya. Tingkat bahayanya jauh melebihi perjalanan sebelumnya. Bagaimanapun, kedua belah pihak benar-benar akan mengalami perselisihan sengit kali ini. Apa yang Yunleng lakukan pada klan Xiao dan ayahnya adalah sesuatu yang hanya bisa dia kompensasi dengan nyawanya. Oleh karena itu, penatua pertama dari Mystic Cloud Sekte ini harus mati. Ini akan terjadi bahkan jika Yun San melindunginya. Angry Buddha's Lotus Flame adalah kartu truf terakhir Xiao Yan. Sayangnya, kekuatan yang dikandungnya sangat menakutkan. Tetapi dengan kekuatannya yang besar, akibatnya juga sangat menakutkan. Ini adalah satu-satunya hal yang membuat Xiao Yan khawatir. Ayo pergi. Xiao Yan sekali lagi menundukkan kepalanya dan menatap kota Wultan untuk terakhir kalinya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Sayap di punggungnya mengepak tiba-tiba, saat dia berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya yang sekali lagi terbang menuju ibu kota yang jauh. Saat dia menatap Xiao Yan yang telah melakukan perjalanan jauh, Ratu Medusa bergumam, apakah dia mencoba membiarkan dirinya tertangkap? Atau apakah dia memiliki keyakinan pada kemampuannya untuk melawan Yun San? Petik 2. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kakinya menempel di udara, dan gelombang riak berdenyut di langit yang kosong. Dengan segera, tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Xiao Yan tidak berhenti dalam perjalanannya ke Mystic Cloud Sect kali ini. Dia bergegas ke sana sambil menolak untuk makan dan tidur. Karena itu, perjalanan 3 hari asli dikurangi setengahnya.
Pada hari kedua setelah meninggalkan kota Wutan, Xiao Yan, yang sedang bolak-balik, secara bertahap memasuki perbatasan ibu kota. Tentu saja, dia tidak berhenti di ibu kota. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang langsung terbang melintasi langit di atas kota, langsung terbang menuju gunung megah di dekat Cakrawala. Meskipun Xiao Yan tidak berhenti di ibu kota, beberapa orang kuat di puncak dalam ibu kota masih merasakannya ketika dia dengan cepat terbang melintasi langit di atas kota. Selain itu, keributan mulai terjadi di antara orang-orang kuat ini yang telah merasakan ki yang dikenalnya. Di hutan bambu terpencil jauh di dalam istana kekaisaran di ibu kota, Jia Xingtian, yang duduk bersila dan berlatih tiba-tiba membuka matanya. Kejutan muncul di matanya saat dia menyaksikan langit di kejauhan. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan cara tertegun, apakah ini milik Qi Xiao Yan? Mengapa dia kembali? Melihat jalan yang dia lalui, sepertinya dia akan kembali ke Misty Cloud Sect. Apa yang dilakukan orang ini? Petik 2. Di markas besar klan primer di bagian timur ibu kota, mata Hai Bodong terpejam saat rapat dewan tetua yang berisik. Tubuhnya dengan lembut bergoyang bersama kursi. Para tetua dalam klan di sekitarnya sangat memperdebatkan beberapa hal di dalam klan. Selain itu, Ya Fei sebenarnya duduk di samping Hai Bodong. Namun, dia tidak menyela pertengkaran di antara semua orang. Sikapnya yang tenang membuatnya seolah-olah dia tidak bisa mendengar keributan. Hai tua, Ya Fei sedikit memiringkan kepalanya. Dia tersenyum saat menyerahkan secangkir teh yang baru saja dituangkan ke Hai Bodong. Mata yang terakhir terbuka sedikit dan menganggukkan kepalanya saat dia menerima teh. Dia menyesap sedikit dan berkata dengan senyum tipis, Ya Fei, dengan bisa masuk ke Dewan Penatua, itu berarti Anda memiliki kekuatan nyata dalam klan. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Tidak pernah ada elder muda dalam klan primer. Petik 2. Ya Fei secara alami akan mengingat ajaran Hai Tua. Ya Fei tiba-tiba tersenyum. Tatapannya melihat sekelilingnya. Tiba-tiba, dia berkata dengan suara lembut, Hai tua, apakah Xiao Yan baik-baik saja? Kamu sudah secara terbuka dan implisit menanyakan pertanyaan ini berkali-kali selama beberapa hari ini. Hai Bodong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melirik wajah Ya Fei yang menjadi sedikit memerah sebelum dia berkata sambil tersenyum, yakinlah. Kemampuan anak kecil itu sangat hebat. Bahkan orang yang kuat dari kelas Ratu Medusa berdiri di sampingnya. Misty Cloud Sect tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Petik 2. Oh. Ya Fei diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia baru saja berencana untuk mengalihkan pandangannya ke pertemuan yang berisik itu ketika ekspresi wajah malas Hai Bodong tiba-tiba berubah drastis. Tubuhnya tiba-tiba duduk di kursi saat dia mengangkat pandangannya untuk menatap tajam ke langit-langit. Tindakan mendadak Hai Bodong menyebabkan semua orang di aula terkejut. Segera, suara-suara yang berdebat menjadi tenang. Satu persatu, mereka dengan hati-hati memandang Hai Bodong. Hai tua, ada apa? Primer Tengshan juga terkejut dengan tindakan Hai Bodong dan dia bertanya dengan hati-hati. Mengapa Xiao Yan kembali? Dia bahkan pergi ke Misty Cloud Sect. Apa yang dia rencanakan? Hai Bodong memiliki ekspresi tertegun saat dia menatap tempat tertentu di langit-langit dan bergumam. Fa Fei segera menghela nafas kaget setelah mendengar ini. Bahkan ekspresi primer Tengshan ke samping juga sedikit berubah. Aku harus pergi dan melihatnya. Tengshan, kumpulkan pengawal bayangan. Mungkin ada masalah kali ini. Melihat Xiao Yan seperti ini, aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Hai Bodong dengan cepat keluar dari pintu, memberikan perintah saat dia berjalan. Kumpulkan, Shadow Guards. Primer Tengshan terkejut. Dia menatap Hai Bodong, yang hendak keluar dari pintu dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Hai tua, bukankah tidak pantas untuk mengekspos pengawal bayangan hanya untuk Xiao Yan? Langkah maju Hai Bodong tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan dengan dingin menatap semua orang di aula. Dengan suara yang dalam, dia berkata, sejujurnya,
Xiaoyan memiliki kekuatan pencegahan yang lebih besar dibandingkan dengan Mystic Cloud Sect di mataku. Di masa depan, Anda semua di klan primer akan menyadari manfaat dari keputusan yang saya buat hari ini. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Haibodong berbalik dan menuju keluar pintu utama. Dia mengabaikan kelompok tetua yang tertegun. Tak satu pun dari mereka pernah berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki beban yang sangat mengejutkan di dalam hati Haibodong. Asosiasi Alkemis, klanmu, klan Nalan. Sesuatu yang mirip dengan ini terjadi di seluruh ibu kota besar. Dengan kembalinya Xiaoyan, arus bawah mulai mengalir deras di dalam ibu kota, yang pada awalnya dan secara bertahap turun ke dalam ketenangan setelah berakhirnya pertemuan besar alkemis dan perjanjian 3 tahun. Lebih dari 10 sosok manusia duduk di meja yang luas di dalam aula pertemuan besar dari Mystic Cloud Sect. Sebagian besar dari orang-orang ini mengenakan jubah putih dengan lencana khusus di dada mereka, memberitahu orang lain bahwa mereka memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam Mystic Cloud Sect. Selain itu, Pilking Guhe duduk sembarangan di sisi lain meja. Di belakangnya, tubuh Liu Ling sedikit membungkuk saat dia berdiri. Namun, tatapannya kadang-kadang mengarah ke seorang wanita berjubah bulan di sisi berlawanan. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat, wanita ini sebenarnya adalah Nalan Yanran. Wajah Nalan Yanran saat ini tampak sedikit lebih tipis dibandingkan beberapa hari yang lalu. Saat dia duduk sendirian, pupilnya yang semula cerah sedikit linglung. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Secara keseluruhan, bagaimanapun, saat ini dia memiliki lebih sedikit aura acuh tak acuh yang menolak orang. Sebaliknya, ada perasaan yang lebih lembut dan mengharukan. Yun Leng, mengapa kamu, Yun Lei, dan Yun Cheng meninggalkan klan beberapa hari yang lalu? Suara wanita yang jernih dan dingin yang berisi suara keagungan yang samar tiba-tiba bergema di dalam aula besar yang tenang. Pemimpin sekte, kita pergi hanya karena beberapa masalah pribadi. Setelah mendengar suara wanita itu, Yun Leng, yang duduk di kursi pemimpin sesepuh, mengencangkan tinjunya sedikit dan buru-buru berkata sambil tersenyum. Melihat tatapan Yun Leng, orang bisa melihat seorang wanita mengenakan jubah putih bulan duduk di kepala meja. Ada amarah samar saat ini hadir di wajah anggun, cantik yang mengandung bangsawan. Mendengar cara Yun Leng menyapa, orang ini secara mengesankan adalah pemimpin sekte Mystic Cloud saat ini, Yun Yun. Beberapa dari kalian pergi ke kota Wultan, kan? Yun Yun mendengus dingin. Yun Leng tertegun. Dia mengangkat kepalanya dan menatap dua orang lainnya di meja rapat. Melihat ekspresi mereka, yang berisi senyuman pahit, dia yang tidak memiliki harapan untuk melarikan diri hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya. Pemimpin sekte, Xiaoyan sangat merusak reputasi Mystic Cloud sekte kami. Jika kita melepaskannya dengan mudah, bukankah itu akan membuat orang lain berpikir bahwa ada orang yang dapat menginjak Mystic Cloud Sect kita di masa depan? Apalagi, dia tidak bisa lepas terkait dengan kematian Mu Cheng. Secara logis, tidak berlebihan baginya untuk ditempatkan di daftar nama untuk Mystic Cloud Sect untuk memburu dan membunuh. Yun Leng berusaha membela diri. Perselisihan kami dengan Xiaoyan di masa lalu telah berakhir sepenuhnya setelah perjanjian 3 tahun. Dengan secara pribadi membawa orang ke klan Xiao seperti ini, tidak diragukan lagi akan menyebabkan orang lain mengatakan bahwa Mystic Cloud sekte kita memiliki sedikit toleransi. Siapa yang akan mempercayai kami di masa depan? Yun Yun tanpa daya menggelengkan kepalanya dan segera berkata dengan suara yang dalam setelah melirik Nalan Yanran di sampingnya yang ekspresinya sedikit menggelap saat mendengar nama ini. Lagi pula, menurutmu aku tidak menyadari bahwa tindakanmu kali ini sebagian besar karena dendam pribadimu. Saya khawatir kematian Mo Cheng hanyalah alasan. Hubungan Mo Cheng denganmu bahkan tidak terlalu bagus untuk memulai. Petik 2. Wajah lama Yun Leng berubah antara hijau dan putih setelah mendengar Yun Yun menegurnya. Namun, dia tidak berani memotongnya. Dia segera beralih untuk menatap ke arah Yun San, yang matanya tertutup seolah dia sedang tidur nyenyak,
memohon untuk diselamatkan dari topik kota Wultan ini. Anda tidak perlu melihat saya. Menurut aturan sekte, Yun Yun adalah pemimpin sekte saat ini. Bahkan aku hanya bisa menuruti kata-katanya. Meskipun matanya tertutup, Yun San tampaknya tahu apa yang dipikirkan Yun Leng dan membuka mulutnya, berbicara dengan nada hambar. Mendengar ini, Yun Leng hanya bisa menjadi benar-benar diam. Pemimpin sekte, tetua pertama juga memikirkan sekte itu. Selain itu, dia tidak menyebabkan banyak kerusakan pada klan Xiao dalam perjalanannya ke kota Wultan kali ini. Dia hanya merusak beberapa bangunan. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, dia juga penatua pertama dari Mystic Cloud Sect kami. Jika kita membiarkan dia merendahkan dirinya dan meminta maaf kepada klan kecil, bukankah itu akan semakin melemahkan reputasi sekte kita? Bagaimanapun, karena tidak ada seorang pun di klan Xiao yang mengenali tetua pertama, yang menyembunyikan identitasnya, kita harus berpura-pura tidak ada yang terjadi dan membiarkan masalah ini berlalu. Paling-paling, kita bisa memberi klan Xiao beberapa kompensasi di masa depan. Seorang elder berdiri dan tersenyum saat dia merapikan semuanya. Kamu sudah melupakan Xiao Yan, bukan? Bukankah kalian semua sudah cukup bermain selama lelucon Mystic Cloud Sect beberapa hari yang lalu? Xiao Yan itu tidak bodoh. Cepat atau lambat, dia akan mencurigai Mystic Cloud Sect. Mengingat karakternya, apakah menurut Anda dia akan menelan penghinaan? Ratu Medusa, dengan orang kuat yang mendukungnya, bahkan guru tidak akan berani mengatakan bahwa dia pasti bisa mengalahkannya, bukan? Yun Yun mengerutkan kening, dan tertawa terbahak-bahak. Melihat ekspresi Yun Yun yang sedikit dingin, tetua itu tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa mengecilkan lehernya saat dia duduk kembali. Jeritan sedingin es seperti guntur marah menyelimuti seluruh gunung. Semua murid di Mystic Cloud Sect mengangkat kepala mereka, dan mengalihkan pandangan mereka ke langit biru. Di tempat itu, dua sosok manusia tergantung di udara. Niat membunuh yang tebal meluap dari dalam tubuh pemuda berjubah hitam yang bertanggung jawab. Xiao Yan, mengapa dia kembali? Ketika beberapa orang bermata tajam melihat wajah dingin pemuda berjubah hitam itu, banyak suara terkejut segera dan berulang kali terdengar dari dalam Mystic Cloud Sect. Pemuda ini yang telah membalikkan Mystic Cloud Sekte beberapa hari sebelumnya telah menyebabkan setiap murid Mystic Cloud Sekte dengan kuat mengingat nama ini. Tatapan gelap dan dingin Xiao Yan perlahan menyapu seluruh Mystic Cloud Sekte di bawah. Akhirnya, itu berhenti di aula besar. Di tempat itu, cahaya putih yang berisi amarah tiba-tiba meledak dengan eksplosif. Akhirnya, itu tergantung di langit dan raungan marah bergema di seluruh langit. Xiao Yan, kamu sebenarnya kasar ini. Apakah kamu mencari kematian? Petik 2. Mata Xiao Yan menatap tajam ke wajah hijau Yun Leng yang tergantung di udara. Tangan kanannya tiba-tiba menarik penguasa suan berat dari punggungnya dan tiba-tiba menunjuk ke arah yang terakhir. Dengan suara yang kental, dia berkata, bajingan tua. Bahkan jika Yun San ingin melindungimu hari ini, aku masih akan mengambil nyawamu. Petik 2. Nada yang sangat arogan. Secara kebetulan, saya juga mencari Anda. Hari ini, saya pikir Anda harus tetap di Mystic Cloud Sect. Yun Leng tertawa dingin. Dia mengatupkan giginya dan dengan marah menjawab. Memiliki namanya secara langsung diancam dan dikutuk oleh orang yang telah menyerang sekte mereka ini benar-benar menyebabkan dia kehilangan semua reputasinya di dalam sekte tersebut. Yun Leng, diam. Teriakan dingin yang jelas tiba-tiba terdengar di langit. Ketika mereka mendengar teriakan ini, murid Mystic Cloud Sekte di bawah membungkukkan tubuh mereka sedikit dan dengan suara bulat. Bahkan Yun Leng hanya bisa menjabat tangannya dengan kasar dan mundur selangkah. Beberapa lampu putih bersinar di cakrawala. Segera, beberapa sosok manusia tersebar dan muncul di langit. Orang di tengah mengenakan jubah putih bulan. Sudut roknya berkibar lembut tertiup angin. Rambut di kepalanya diatur dalam bentuk burung phoenix, memunculkan wajah cantik itu. Kebangsawanannya mengandung martabat yang sulit disembunyikan.
Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu beberapa orang yang muncul. Tatapannya berhenti sejenak pada Yun San sebelum beralih ke wanita berjubah bulan yang berada di tengah. Baginya untuk bisa dengan sengaja memarahi Yun Leng, yang merupakan tetua pertama, kemungkinan statusnya cukup tinggi. Dalam Mystic Cloud Sekte, selain Yun San yang hadir, kemungkinan hanya pemimpin sekte saat ini, Yun Yun, yang memiliki otoritas seperti itu. Tatapan Xiaoyan bergerak ke atas. Itu akhirnya berhenti di wajah cantik anggun dan mulia itu. Kedua tatapan itu berinteraksi dan sejenak bingung. Segera, mereka tiba-tiba menjadi membosankan. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup melewati dan dua wajah kusam yang saling memandang muncul. Yunzi, Yao Yan. Di udara yang sepi, dua suara terkejut yang membawa kebingungan tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan dan pemimpin sekte Mystic Cloud, Yun Yun. Setelah kata-kata itu keluar dari mulut mereka, mereka berdua terkejut. Tatapan mereka melihat sekeliling mereka. Mereka sepertinya merasakan sesuatu dan ekspresi mereka segera mengalami beberapa perubahan. Yunzi, tatapan Xiao Yan menatap tajam ke wajah cantik itu, yang sebenarnya tampak sedikit bingung. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menarik napas dingin yang dalam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya diam-diam menjadi lebih dingin. Suaranya bergetar sedikit karena marah. Aku khawatir akan lebih tepat memanggilmu pemimpin sekte Mystic Cloud, Yun Yun, bukan? Kamu, para murid yang dipenuhi dengan martabat di dalam aula besar sebelumnya sekarang sedikit bingung dan tidak pasti. Yun Yun tertawa, saya tidak berpikir bahwa Xiao Yan yang disebutkan Yanran sebenarnya adalah Anda. Yun apakah kamu kenal dengan Xiao Yan? Mendengar percakapan yang agak tidak masuk akal antara keduanya, Yun Leng dan yang lainnya di sekitar mereka tercengang. Mereka saling berhadapan. Di samping mereka, Yun San mengerutkan alisnya dan tidak bisa menahan untuk menyela. Ah, kita sudah bertemu beberapa kali. Namun, dia juga menyembunyikan nama aslinya. Oleh karena itu, Yun Yun tampak sedikit mengelak saat dia menjawab dengan lembut. Hati Xiao Yan perlahan menjadi kecewa setelah mendengar kata-kata Yun Yun. Dia mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengangkatnya dan berkata sambil tersenyum, Yun Yun Daren adalah pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sect. Saya hanyalah seorang anak kecil tanpa nama, bagaimana kita bisa berkenalan? Orang yang saya kenal bernama Yun Zi dan bukan Yun Yun. Petik 2. TL, Daren, digunakan untuk menyebut seseorang dengan hormat, seorang pejabat dengan peringkat yang lebih tinggi. Bagian belakang gigi Yun Yun menggigit bibir merahnya. Dia menatap wajah muda yang berisi ejekan diri. Kata-katanya menyebabkan Yun Yun samar-samar memiliki perasaan sedih di dalam hatinya. Tangan di balik lengan bajunya juga mengencang. Tingkat kekuatan yang digunakan sebenarnya menyebabkan tulang jarinya menjadi lebih putih. Tatapan Yun San bolak-balik antara Xiao Yan dan Yun Yun. Kerutan di dahinya menjadi lebih dalam. Dia bisa merasakan bahwa sesuatu pasti telah terjadi di antara mereka berdua. Xiao Yan, aku membiarkanmu pergi terakhir kali. Mengapa Anda datang ke Mystic Cloud Sect saya kali ini? Selain itu, Anda telah mempermalukan tetua sekte kami di depan semua orang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Mystic Cloud Sect kami mudah ditindas? Meskipun Anda memiliki Ratu Medusa yang mendukung Anda, saya yang lama ingin menyarankan Anda untuk tidak berlebihan dalam apapun yang Anda lakukan. Jika Anda ingin menemukan kesemek lembut untuk diremas, Anda datang ke tempat yang salah. Yun San melirik Ratu Medusa di belakang Xiao Yan dan berteriak dengan suara yang dalam. Ada sedikit amarah dalam teriakannya. Tatapan Xiao Yan dengan acuh tak acuh bergeser dari Yun Yun menuju Yun San. Dia dengan dingin tertawa, pemimpin sekte Yun San, saya khawatir Anda harus bertanya pada tetua pertama Yun Leng tentang alasan saya datang ke sekte awan berkabut, bukan? Ekspresi Yun San berubah sedikit. Dia dengan kasar memotong mata Yun Leng sebelum berkata dengan suara yang dalam, kali ini,
tindakan Yun Leng hanya sedikit impulsif. Selain itu, dia tidak membuat banyak kerusakan pada klan Xiao Anda. Saya akan mengirim seseorang dari Mystic Cloud Sect untuk memberi kompensasi kepada klan Anda atas apa yang telah rusak. Baiklah, jika kamu datang karena masalah itu, kamu bisa pergi. Petik 2. Haha, Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata Yun San. Dia segera dan tiba-tiba tertawa. Ada sedikit niat membunuh yang buas dalam tawanya. Pada saat berikutnya, Xiaoyan, yang telah menundukkan kepalanya dan tertawa keras, tiba-tiba mengangkatnya. Wajah halus dan tampan itu berkerut dengan niat membunuh. Yun San, aku hanya berbicara kepadamu dengan sopan karena aku menghormatimu sebagai senior. Namun, apakah Anda benar-benar cuek atau berpura-pura cuek? Apa menurutmu anjing tua Yun Leng datang ke klan Xiaoku hanya untuk merusak beberapa bangunan? Karena apa yang dia lakukan kali ini, seluruh klan Xiaoku hampir dimusnahkan. Bagaimana konsekuensi ini dapat sepenuhnya diimbangi dengan penyebutan atau kompensasi biasa oleh Anda? Petik 2. Ekspresi beberapa orang di langit berubah sedikit ketika mereka mendengar ini. Ekspresi Yun San dan Yun Yun menjadi jauh lebih buruk. Mereka tidak menyangka bahwa Yun Leng dan yang lainnya telah menyembunyikan begitu banyak hal dari mereka. Memang benar Yun Leng sedikit berlebihan dalam hal ini. Kompensasi apa yang Anda inginkan? Sekte Mystic Cloud saya akan mencoba sebaik mungkin untuk menyetujui mereka, kata Yun San dengan tegas. Kali ini, nadanya sedikit lebih lembut mungkin karena pihaknya salah. Kompensasi. Yang Anda tahu hanyalah kompensasi. Jawabannya terdengar seperti guntur saat raungan meledak dan wajahnya menunjukkan ekspresi ganas. TL, yang Anda tahu adalah kompensasi sama dengan Anda tidak tahu apa-apa lagi, itu bukan solusi yang tepat. Mendengar penghinaan yang sangat belak-belakan ini, semua anggota Mystic Cloud Sekte, termasuk Yun San sendiri merasa kepala mereka menjadi sedikit pusing. Mengingat statusnya, kapan dia pernah menerima pelecehan seperti itu? Setelah merasa sedikit pusing, amarah melonjak. Ekspresi Yun San juga menjadi gelap dan serius. Anjing tua Yun Leng mengejar ayahku dari klan Xiao, berencana untuk membunuhnya. Bahkan sekarang, dia belum kembali, dan kami tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya akan menghancurkan Mystic Cloud Sect bahkan jika saya harus mempertaruhkan nyawa saya ini. Awalnya, hilangnya Xiao Zhan telah menyebabkan hati Xiao Yan dipenuhi dengan niat membunuh dan amarah. Sekarang dia tiba-tiba menemukan identitas asli Yun Zi, hatinya menjadi sedikit lebih resah. Menambahkan semua ini adalah omong kosong yang telah diucapkan Yun San, hati Xiao Yan, yang sudah memendam niat membunuh dikombinasikan dengan keganasan yang melonjak di dalamnya, akhirnya meletus seperti gunung berapi. Ayahmu. Yun Leng tidak pernah mengatakan bahwa dia menyakiti ayahmu. Yun Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya sambil menatap Xiao Yan yang menjadi semakin liar. Jadi maksudmu kebenaran yang disaksikan oleh beberapa ratus anggota klan Xiao itu palsu? Untuk mengalihkan Yun Leng, ketiga anjing tua itu, ayahku meninggalkan kota Wutan seorang diri. Yun Leng dan dua lainnya mengejar. Setelah ini, ayah saya tidak pernah kembali. Jika saya tidak menemukan Mystic Cloud Sect untuk menyelesaikan akun ini, siapa yang akan saya temukan? Wei Hao, katakan padaku. Ekspresi Xiao Yan sangat ganas saat dia meraung pada Yun Yun. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia dimarahi oleh beberapa orang. Berbicara secara logis, Yun Yun akan segera menjadi marah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bagaimanapun, dia tidak bisa sedikit pun marah ketika berhadapan dengan orang di depannya ini. Dia menggigit bibir merahnya dengan bagian belakang giginya dan mengalihkan pandangannya ke arah Yun Leng. Dia dengan marah berkata, Yun Leng, beri saya penjelasan yang jelas tentang masalah ini. Jika tidak, saya memiliki wewenang untuk membuat Anda menyerahkan sementara posisi penatua pertama. Petik 2. Pemimpin sekte, saya tidak menyakiti ayahnya.
Beberapa keringat dingin menetes dari kepala Yunleng saat dia buru-buru berkata, "Dulu, kami memang mengejar. Namun, ketika kami hendak menangkapnya di hutan lebat tertentu, dia tiba-tiba menghilang. Setelah itu, meskipun kami telah mencari di wilayah terdekat, kami masih tidak menemukan jejaknya." Petik 2. Tiba-tiba menghilang. Yun mengernyitkan alisnya sedikit, mengatupkan giginya dan memarahi. Kekuatan Xiao Zhan hanya sekelas Dadoshi. Bagaimana dia bisa menghilang di depan kalian semua dengan 1 Do Wang dan 2 Do Lings? Jika Anda ingin berbohong, Anda harus mencari alasan yang lebih baik. Petik 2. Saya juga cuek tentang ini. Tapi kenyataannya seperti itu. Jika pemimpin sekte tidak mempercayaiku, kamu bisa pergi dan bertanya pada Yunlei dan yang lainnya. Mereka juga menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Saya bersumpah bahwa saya tidak berbohong sehubungan dengan masalah ini. Yunleng tersenyum pahit dan berkata. Yun dan Yun San saling bertukar pandang. Mereka mengerutkan kening dengan saksama. Bahkan jika mereka mempercayai kata-kata Yunleng, Xiao Yan pasti tidak akan mau membiarkan semuanya berjalan seperti ini. Keduanya mengangkat kepala dan benar-benar melihat ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi gelap dan serius. Tatapan Xiao Yan menatap Yunleng dengan cara yang gelap dan dingin. Kemarahan yang meledak di dalam hatinya menyebabkan dia tidak lagi mendengarkan omong kosong dari pihak lain. Dia menghirup udara dingin yang dalam dan membalik kedua tangannya. Penguasa Suan berat yang besar menghilang dari telapak tangannya. Tangan kanannya dengan lembut terulur dan nyala api berwarna hijau melengkung ke atas di depan pandangan semua orang. Jika Anda tidak menyerahkan orang itu hari ini, saya akan menghancurkan tempat ini. Xiao Yan menatap nyala api berwarna hijau. Pupil hitamnya yang gelap memantulkan cahaya hijau yang ganas. Suara yang seperti dia bergumam pada dirinya sendiri, mengandung niat membunuh, menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir sedikit berubah. Xiao Yan, beri aku waktu beberapa hari. Saya akan mengirim orang untuk membantu Anda mencari. Jika benar seperti yang dikatakan Yunleng, nyawa ayahmu seharusnya tidak dalam bahaya. Yun buru-buru menjawab setelah melihat Xiao Yan menjadi liar tak terkendali. Tidak perlu, saya tidak lagi mempercayai orang-orang dari Mystic Cloud Sect. Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia menurunkannya dan menatap bibit api berwarna hijau yang dengan lembut berkibar di tangannya. Hari ini, aku menginginkan nyawa anjing tua itu, Yunleng. Xiao Yan, Yunleng memang salah dalam hal ini. Namun, bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk mengambil nyawanya hanya karena ini? Yun San berkata dengan suara yang dalam, lagi pula, bahkan jika kamu mendapat bantuan Ratu Medusa, sedikit tidak mungkin menggunakan kekuatanmu sendiri untuk membunuh Yunleng, bukan? Saya tidak akan mempermasalahkan hal ini hari ini. Meninggalkan. Xiao Yan menatap Yun San yang melambaikan tangannya dan ejekan tumpah dari sudut mulutnya. Tangan kirinya perlahan terangkat. Dengan goyangan tangannya, nyala api putih yang tebal tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Ini, api surgawi. Mata semua orang yang hadir menciut tiba-tiba saat mereka melihat kobaran api putih yang tebal. Yun San, ini adalah sesuatu yang kau paksa aku lakukan. Xiao Yan menatap dua api berwarna berbeda di tangannya dan dengan lembut bergumam. Tangannya berhenti sejenak. Segera, mereka mulai bergerak perlahan ke arah satu sama lain di depan mata semua orang. Di luar Mystic Cloud Sect, beberapa lampu yang mengalir tiba-tiba berkedip. Mereka segera berhenti di pohon besar. Ketika pandangan mereka menyapu ke arah dua jenis api surgawi, di tangan Xiao Yan yang perlahan-lahan disatukan, mereka tidak bisa menahan untuk menghirup udara dingin. Surga, orang ini benar-benar gila. Apakah dia berencana untuk menghancurkan sekte Mystic Cloud sepenuhnya? Bagaimana para idiot dari Mystic Cloud Sect memprovokasi dia sampai titik ini? Petik 2. Sosok Hai Bodong muncul di atas pohon. Dia tercengang saat dia melihat api hijau dan putih bergerak mendekat satu sama lain. Suaranya hampir tumpul saat dia bergumam.